Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah Mushola Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian fikih Syafi'i yang kita laksanakan pada setiap malam Jumat, ya. Setiap malam Jumat pada maghrib. Dan alhamdulillah untuk pembahasan kita pada malam kemarin, pembahasan terakhir kita sudah sampai di bab sholat Jumat. Kita kemarin sudah membahas tentang hukum sholat Jumat sudah, syarat wajib sholat Jumat sudah, syarat sah sholat Jumat pun juga sudah. Kemarin sudah kita bahas satu per satu gitu. Saya ulangi kembali, kalau syarat wajib itu bedanya nggih, syarat wajib dengan syarat sah itu seperti ini. Kalau syarat wajib, siapa sih yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu namanya syarat wajib. Nah, kalau syarat sah seperti ini, kalau semuanya sudah wajib melaksanakan sholat Jumat, biar sholat Jumatnya sah, itu harus memenuhi syarat-syarat sah dari sholat Jumat. Nah, itu kemarin sudah kita bahas semuanya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam hari Jumat. Sunnah-sunnah dalam hari Jumat atau sunnah-sunnah sholat Jumat. Ambil. Insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini yaitu sunnah-sunnah sholat Jumat. Sana sama kakak. Sunnah sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, untuk sunnah sholat Jumat ada 6 sunnah sholat Jumat yang lebih baik untuk kita laksanakan terlebih pada hari Jumat. Yang pertama yaitu bersegera menuju masjid. Nomor satu dalam sunnah sholat Jumat yaitu bersegera menuju ke masjid. Jadi ketika kita sholat Jumat, ketika hari Jumat itu disunnahkan untuk pergi ke masjid pertama gitu. Jadi mboten ngeri, tidak ngeri. Mengapa? Lah dalilnya ialah disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, man yaqtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat, kemudian summa roha, kemudian berangkat, faka'an nama korroba badanah, seakan-akan dia sedang mengorbankan, berkurban badana itu onta. Jadi barang siapa yang berangkat, mandi dulu, berangkat dari Jumat, fisa'atil ula, pada jam pertama, nah, maka seakan-akan dia berkurban onta. Kemudian barang siapa yang datang pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkurban sapi. Barang siapa yang berangkat pada jam ketiga,
seakan-akan dia berkurban kambing. Jam keempat seakan-akan berkorban ayam. Jam kelima seakan-akan berkorban apa itu namanya, telur. Nah, telur. Kalau misalkan di akhir hadis disebutkan apabila imam sudah berdiri maka malaikat itu ikut mendengarkan. Artinya apa? Gitu. Artinya apa? Catatannya sudah ditutup. Nah, dari hadis ini ya, kinten-kinten saya bertanya, antara unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur, lebih afdol mana kinten-kinten? Unta nggih. Semuanya setuju, unta itu yang paling mahal. Nah, itu menunjukkan apa? Jam pertama orang yang berangkat pertama kali menuju ke masjid itu yang paling afdol. Maka disunahkan untuk bersegera menuju ke masjid pada hari Jumat. Nah, masalahnya ngeten. Kan tadi hadisnya berbunyi jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4, jam kelima. Apakah jam-jamnya ini sebagaimana jam kita yang 1 jam 60 menit itu? Jawabannya tidak. Boten, tidak seperti itu. Nah, jamnya seperti apa? Wallahu alam, kita tidak tahu hitungannya malaikat itu seperti apa, tidak tahu. Pokoknya ngeten. Yang pertama kali datang ke masjid itu nanti akan mendapatkan pahalanya sebagaimana dia berkorban unta. Lah yang tahu ketika misalkan kita datang ke masjid jam setengah 12, niku mau khutbah sudah 15 menit lagi khutbah, ngoten nggih. Khutbahnya 15 menit lagi misalkan. Kita dapat apa? Unta, apa dapat sapi, kambing, ayam atau telur? Wallahu alam, tidak tahu kita. Yang penting siapa yang duluan datang ke situ, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang paling besar. Nah, makanya dirahasiakan oleh malaikat jamnya niku kapan itu dirahasiakan gitu nggih. Lah makanya rahimakumullah gitu, karena dirahasiakan makanya diharapkan untuk segera datang menuju ke masjid pada hari Jumat gitu. Ini ada sebuah contoh jamaah rahimakumullah yang sangat bagus sekali. Apa? Kalau yang saya lihat ketika hari Jumat, yang saya tahu di Masjid Nabawi sana, di Madinah sana, di Masjid Nabawi sana itu setiap hari Jumat di belakang imam itu ada orang mbah-mbah niku, syekh itu. Saya maksudnya sudah tua yang sejak pagi bibar subuh beliau itu di situ terus sampai nanti sholat Jumat. Di situ terus. Subhanallah itu. Jadi beliau ya kalau keluar ke kamar mandi balik lagi seperti itu, dan sampai askar itu tentaranya penjaga itu apal sama beliau, itu apal. Wah, habis subuh terus beliau di situ terus sampai kemudian nanti sholat Jumat. Nah, subhanallah, mungkin seperti ini itulah orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana kurban unta tadi. Nah, kalau kita ya sebisa mungkin pergi ke masjid paling awal. Nah, paling awal kecuali niku imam nggih. Kalau imam niki berangkat duluan kasihan jamaahnya. Nah, gitu. Kecuali kalau kita imam untuk sholat Jumat ya disesuaikan waktu khutbahnya gitu, sesuai waktu khutbahnya. Kalau kita nanti berangkat duluan ya kasihan jamaahnya. Ngoten nggih. Nah, itu yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua ialah mandi besar. Sana Umar. Itu. Ini. Nah, kemudian sunnah yang kedua yaitu mandi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Hadisipun ngeten, al-ghuslu mandi besar yaumal jumu'ah pada hari Jumat wajibun, hukumnya wajib ala kulli muhtalim, atas setiap orang yang sudah balik. Nah, sudah mimpi basah itu. Ini yang dikatakan wajib, bukan wajib kalau tidak dilakukan dosa mboten. Tapi maksudnya itu hasungan sunnah muakkadah, kalau hari Jumat mau ke masjid itu harus mandi dulu. Nah, sekarang berkaitan dengan mandi besar.
waktunya itu dimulai kapan? Nggih. Dados ngeten. Sunnah melaksanakan mandi besar itu waktunya dimulai kapan? Apakah sebelum kita berangkat ke masjid, atau boleh misalkan nggih nak ten Indonesia pergantian hari itu ditandai jam pinten? Jam 12 malam nggih. Jam 12 malam lebih 00.01 itu sudah hari berikutnya. Misalkan nggih. Kita mandi jam 3 pagi, jam 3 pagi mandi besar. Hari Jumat niku. Hari Jumat. Jam 3 pagi menurut tanggalan yang biasa kita pakai itu hari Jumat. Kemudian kita nggak mandi lagi, nggak mandi lagi sampai nanti pas sholat Jumat. Apakah itu sudah dikatakan sudah melaksanakan sholat Jumat atau belum? Nah, wallahu alam, yang paling rojih gitu, yang paling benar apa? Mandi besar itu waktunya untuk hari Jumat ba'da subuh sampai nanti menjelang sholat Jumat. Jadi mulainya itu ba'da subuh sampai nanti menjelang sholat Jumat. Kalau sebelum subuh itu sebagai ulama mengatakan tidak termasuk mandi besar itu untuk sholat Jumat. Mengapa? Ngeten. Kalau setelah subuh itu kan sudah masuk untuk waktu sholat Jumat, gitu nggih. Kalau sebelum subuh itu masuk waktu nopo? Waktu sholat subuh, gitu. Jam 3 itu nanti mendekati sholat subuh. Kalau kita mandi jam 3 itu sama saja mandi untuk sholat subuh, ngoten. Nah, kalau kita mandi ba'da subuh, itu berarti kita mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka yang paling afdol, yang paling bagus itu mandinya ba'da sholat subuh. Boleh bersubuh tet jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai mungkin mendekati adzan dari sholat Jumat. Nah, seperti itu, ngoten. Atau khutbah dari sholat Jumat. Itu mandi besar. Kemudian berikutnya sunnah yang nomor 3 ialah Sambil ini guys. Sunnah nomor 3 ialah sana sama Umi. Jadi ketika kita hari Jumat itu disunnahkan untuk banyak-banyak berdoa. Nggih, banyak berdoa. Berdoa napa? Pun berdoa napa mawon terserah. Pokoknya banyak-banyak untuk berdoa. Gitu, banyak-banyak untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Fil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli fasalallaha khairan illa a'tahu iyyahu." Apa artinya? Pada hari Jumat itu saatun, ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidak ngepasinya seorang muslim, qaimun yusalli, dia itu berdiri untuk sholat, fasalallaha, kemudian minta kepada Allah khairan, kebaikan, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengijabahi. Gampangane budinya hadis seperti ini. Barang siapa yang pada hari Jumat itu berdoa, ngepasi, bertepatan dengan waktu mustajabnya berdoa, itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kapan? Waktunya itu orang-orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hari Jumat ba'da asar, okay? Hari Jumat ba'da asar, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ada yang mengatakan pokoknya nggak dikasih waktu. Setiap hari Jumat seluruhnya itu nanti akan ada waktu mustajab doa. Makanya kalau kan kita tidak tahu yang pasti yang mana, ya, maka sebisa mungkin pada hari Jumat besok
atau bahkan dimulai malam ini, ya malam ini itu kita banyak-banyak berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan. Lah mungkin kebetulan ternyata itu bertepatan dengan mustajabud doa gitu, waktu yang mustajab, insya Allah doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mustajabud doa. Itu yang nomor 3. Okay. Kemudian yang nomor 4, banyak bersolawat. Yang nomor 4, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan hadisnya sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna afdola ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling afdol, hari yang paling bagus selama 1 minggu, ya, hari selama 1 minggu itu yang paling bagus itu ialah hari Jumat. Apa? Fihi khuliqa Adam. Pada waktu itu Nabi Adam diciptakan. Terus Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Itu yang pertama. Kenapa kok hari Jumat itu afdol? Karena yang pertama Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, fihi kubido. Pada hari itu juga, pada hari Jumat itu Nabi Adam dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya Nabi Adam juga hari Jumat. Kemudian fihi nafkhah. Pada hari Jumat juga itu akan terjadi kiamat. Itu. Kemudian wa fihi sa'qah. Pada hari Jumat juga nanti akan terjadi kiamat yang sangat besar. Kemudian apa? Fa'aktsiru alayya minas sholati fihi. Maka banyak-banyaklah membaca sholawatku, membaca sholawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad pada hari itu. Itu hari Jumat itu disunahkan untuk membaca sholawat. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat kita itu nanti akan dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini disunahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat, ya, banyak-banyak membaca sholawat. Lantas membaca sholawat itu seperti apa? Ya, lafal sholawat itu banyak. Lafal sholawat yang paling simpel itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling simpel, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau misalkan pengen panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lebih afdol. Tapi paling simpel itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu yang paling simpel salawatnya. Nah, untuk salawat ini ya, yang paling afdol, salawat kan gampang ya. Jadi tidak harus kalau misalkan kita bersalawat itu dengan rebana, dengan apa, itu tidak harus. Yang penting apa? Yang penting kalau kita bersalawat gitu, itu yang penting doanya gitu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Nah itu salawat gitu. Maka ngeten nggih. Pada hari Jumat itu selain kita banyak berdoa, banyak sholawat. Nah ini ada satu cara untuk menggabungkan sholawat dengan doa. Ngeten caranya. Kalau kita mau berdoa, sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya, misalkan seperti itu. Itu. Jadi sholawat dulu baru doa. Sholawat dulu baru doa. Mengapa? Fadilahnya ada 2. Yang pertama, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah ini. Yang kedua, doa kalau dimulai dengan sholawat, insya Allah itu akan dipermudah untuk diijabahi oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya ulangi, kalau kita ini berdoa diawali dengan sholawat, insya Allah itu akan dipermudah untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, dipermudah. Nah, maka kita akan mendapatkan 2 fadilah, 2 keutamaan.
keutamaan ini tadi dan keutamaan dipermudah untuk diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini nomor 4 ya tadi. Nomor 5 ialah membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. Salah satu amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada malam hari Jumat. Nah seperti ini, malam seperti ini kan besok Jumat ya. Malam hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat yang mana? Jenengan buka Al-Quran juz 15. Nah juz tengah-tengah, pokoknya jenengan buka Al-Quran pas tengah itu insya Allah pas dengan surat Al-Kahfi gitu. Pas dengan surat Al-Kahfi. Nah apa fadilahnya kalau kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Disebutkan dalam riwayat Imam Ad-Darimi, Sa'id Al-Khudri berkata, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'alahu minan nur, Allah akan memberikan cahaya ma bainahu wa bainal baitul atiq, akan memberikan cahaya antara dia yang baca sampai kepada Baitul Atiq, itu sampai ke Ka'bah, sampai ke Mekah. Pahalanya ngoten. Dapat cahaya dari sejak dia membaca itu sampai ke Ka'bah. Nah, para ulama itu menafsirkan beda-beda. Ada yang mengatakan dipermudah untuk bisa ziarah, datang menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan karena Ka'bah itu kan simbol keislaman maka lebih mudah untuk melaksanakan agama Islam dan seterusnya banyak. Gampangannya ngeten, kita tidak tahu pastinya apa. Intinya kalau kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat gitu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Nah gitu, pahala yang besar. Maka untuk membaca surat Al-Kahfi untuk membaca surat Al-Kahfi gitu dihasung untuk malam Jumat seperti ini untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah gitu, surat Al-Kahfi. Nah misalnya buatan sakit malam Jumat pripun gitu, kalau tidak bisa malam Jumat maka kita membacanya pada hari Jumat gitu, pada hari Jumat yaitu membaca surat Al-Kahfi. Kemudian berikutnya nomor 6, memakai parfum. Memakai parfum. Jadi ketika kita mau ke masjid itu diusahakan untuk memakai parfum, terutama laki-laki memakai parfum. Ini ada sebuah hadis yang sangat bagus yang perlu kita renungi dalam hal memakai parfum ini, memakai parfum dan berbersih-bersih. Apa? Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidak ada seorang laki-laki, nah ini terutama laki-laki yang mandi besar pada hari Jumat, mandi dulu. Kemudian wayatatoh bersuci. Mandi itu tujuannya untuk bersuci, dibersihkan semuanya. Maka ada sunnah untuk motongi kuku, nyabut bulu ketiak dan lain sebagainya. Itu pada hari Jumat. Kemudian cukur rambut itu juga demikian. Intinya itu mandi besar, kemudian dia bersuci. Kemudian apa? Wa yaddahinu min duhnihi au yamussu min tibi badihi. Kemudian yaddahinu itu kalau laki-laki niku nih loh, ngasih minyak rambut. Rambutnya itu diminyaki. Maksudnya itu rambutnya ditata. Saya ulangi mandi besar dulu. Kemudian bersuci.